paling jauh waktu itu jualan kopi menggunakan food truck ini kemana aja? Danau Toba, kita tur 10 kota dalam waktu 2 minggu. Kalau lagi gabut kita ke Lampung cuma isi bensin di sana balik lagi. Tiba-tiba mereka foto berdua jadi bertiga gitu kan. Oh. Atau ya apa melihat sosok Yang apa kita nggak ngeliat. gitu kan yang kita nggak ngeliat gitu. Hai, ketemu lagi di channel kita yaitu Duo Gendang Genta Dadah. Apa kabar semuanya? Sehat ya pastinya ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga rezeki semuanya pasukan gendang ya. Betul, dan kali ini kita ngajakin semua penonton dan juga pasukan gendang Ya. untuk ikut jalan-jalan ke daerah yang cukup dingin ya. Yaitu tepatnya di daerah Puncelut ya. Betul, Puncelut ini adalah di daerah Cimbuluit. Cimbuluit yang mau menuju ke Lembang. Betul. Ya. Dan di sini memang hawanya adalah hawa pegunungan. Ya. Kita syuting pagi hari. Mm-mm. Ini kurang lebih jam 5 subuh. Enggak. Enggak ya. Ini kita syuting memang pagi banget. Ya. Sebetulnya sudah ada matahari. Mm-mm. Mungkin kalau di perkotaan ini sudah harusnya hangat ya. Mm-mm. Tapi karena ini berada di Puncelut, kedinginan selalu ada. Iya betul. Ngomong apa sih kamu? Intinya sih di sini tuh dingin banget ya. Iya. Nah, kita tepat berada di sebuah, kita nyebutnya nggak tahu kafe, Ah, ini nggak tahu resto, yap. atau ini panti pijet. Bukan. Nanti Bukan, kita ya? akan tanya-tanya sama ownernya ya. Betul. Dari Winnie Point. Dan tentunya juga ini adalah video yang kita harap bisa menginspirasi penonton dan juga pasukan gendang yang Yap. ada di rumah sekarang ya, atau Oke. yang lagi nonton dimanapun berada. Windy Point, sebuah usaha yang tentunya dibangun oleh dua orang yang saya kenal. Nanti kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan ownernya ya, Dang ya. Iya, betul. Langsung aja kita akan masuk, kita akan ajak ngobrol ownernya sambil kita lihat-lihat seperti apa sih suasana dan juga lokasi di Windy Point ini. Oke, untuk itu langsung saja kita masuk ke Winnie Point. Sikat. Oke guys, ini memang belum buka, jadi kita datang ke sini sengaja Ya. saat memang mereka belum siap-siap ya. Jadi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi. Kita kan tadi udah sempat lihat-lihat ya. Dan sekarang kita udah ketemu langsung dengan owner dari Windy Point, Yaitu ada Ibu Oci dan juga Bapak Irwan. Iya. Hai, apa kabar? Oke. Oci, sehat Oci? Apa kabar? Apa kabar? Oke, ini enak nih tempat nih. Iya, enak banget ini ya. Dengan suasana pagi kalau di sini betah ya. Betah di kasur. Males kerja ya. Males kerja ya. Oke, kalau jadi sultan mah enak di sini. Makanya mereka jadi pengusaha dan bikin ini, bener nggak sih? Betul. Oke, karena udah penat dengan kehidupan kota. juga Iya. mungkin. Nah, ini Windy Point. Kita akan bicara tentang Windy Point. Sekarang secara konsep sebetulnya Windy Point ini resto kah atau cafe? Sebetulnya ini tuh kafe, karena kalau dibilang resto pun kita belum mampu lah, karena kan secara dari manpowernya, kemudian dari bangunannya juga yang seadanya, gitu. Tuh, kalau pengusaha, bisa nggak saya ini? Ya. Oke, jadi kalau pengusaha bangunan segini itu seadanya. Seadanya Betul. bangunan segini. Kalau Ya. kita kan keluarga berenam ya, Iya. itu cuma berapa kali berapa ya. Oke, jadi ini kafe sebetulnya. Ya betul, ini kita ininya kafe. Jadi pertama membangun sebuah usaha. Pengen tahu dulu sebelum ke Windy Point. Ini pasangan sah kan? Sah dong. Halo. Kalau menurut gua, maksudnya ini pasangan yang suami istri yang membangun usahanya mulai dari nol, dan kemudian yang pernah gue dengar adalah pasangan ini pasangan yang memang struggle dan juga tough gitu, tangguh gitu Ya. di dunia usaha. Ini pengen tahu dulu, kita akan kembali sedikit ke sejarah ya, pasukan Gindar. Sejarah usaha memulai dari nol itu dulunya usahanya apa? Nggak mungkin tiba-tiba punya Windy Point dong. Kalau pertama usaha kita di food truck ya, di food truck. Karena emang ya saya ngelihat juga, maksudnya istri punya potensi untuk menjual sesuatu gitu kan, terus punya produk gitu kan. Istri senang jualan. Suami juga tadinya mau dijual gitu ya. Waduh. Lalu kesel-kesel tuh enggak. Istri senang jualan. Senang jualan. Dan punya potensi Punya itu. potensi itu gitu kan. Akhirnya ya kita juga ya digabungin lah dengan ya istilahnya apa ya, konsep bareng, kita jemput bola gitu kan sebagai sarana promosi juga. Jadi akhirnya ya kita berangkat ya road city to city sampai ke terakhir paling jauh itu di Danau Toba. Oke. Ke Medan. Tunggu sebentar, posisi seperti ini emang enak, tapi mohon dengan sangat kakinya bisa ke bawah, Bu. Oh ya, saya lupa. Kena mic. Oh ya. Saya lupa, Bukan tenang. saya tidak sopan ya. Pengusaha sih pengusaha ya, tapi mic ini kan bisa satu-satunya ya. Ya. Kalau ini dijejak, diinjek, kita belinya susah lagi. Pengusaha sih pengusaha. Nggak masuknya nanti deg-deg gitu. Oke, sorry. Maaf ya Bu ya, maaf. Maaf ya, Oke, nggak apa-apa ya. santai. Oke, kalau saya lihat ini dari Ibu Oci dan juga Bapak Erwan ini ya, apa sih, keluarga yang seiman gitu. Apa itu? Senyumnya ini dan juga menawa. Penuh dengan ketawa. Penuh Jadi, dengan ketawa. ya, jadi contohlah seperti mereka berdua dalam berumah tangga itu kan harus ada suasana KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga bukan, tapi kebahagiaan dalam rumah tangga, keharmonisan dalam rumah tangga, ketawa dalam rumah tangga. Itu yang paling penting. Ya. Keren ya. Amazing. Karena kan dibina dari dalamnya dulu. Ibu sama bapak nggak usah terkesima dengan obrolan dia. Ya. Karena hampir di setiap video gitu ngomong. Bukan. Bukan. Karena omongan saya mah kayak parfum isi ulang. Wangi tapi palsu. Oke, jadi awal banget ngebangun usaha itu food truck malah. Food truck. Food truck. Jualan apa dulu, Bu? Kita jualan kopi sama bagels. Oh. Ah, Apa-apa? Begal dijual. Begal. Suap dijual. Sekarang Ya kan? begal. Begal dijual. Bu, kalau bangsat ada nggak ya? Karena bangsat tuh. Iya, jadi kita itu
temanya lebih ke coffee sama bagels. Kalau sekiranya donat sih mungkin udah banyak ya, ada coffee and donuts gitu. Cuman kita coba bikin bagels. Kebetulan ada teman dari Amerika juga, dia yang ngajarin juga gimana cara bikin bagels karena bentuknya itu mirip banget sama donat. Tapi teksturnya beda. Sampai apa ya? Kalau orang Indonesia bilang sih yang awam bilangnya roti bantat, padahal gua bikinnya susah-susah, gitu kan. Roti bantat ya. Iya, karena teksturnya itu kenyal dan padat. Oke, untuk pasukan gendang yang ataupun dadang, tahu bagels nggak? Tahu. Kalau nggak tahu, pergi ke kebun waru. Karena di lapas kebun waru itu banyak bagels yang ditangkap. Tapi nanti boleh ya untuk dua gendang ini nanti kebetulan saya juga punya bagels, nanti harus nyobain. Oke, Ya, siap. bagels. Siap. Jadi mantap. semacam donat ya? Yes, Oke. tapi ini bagels. Dia bolong nggak tengahnya? Bolong, kan kayak donat. Karena kalau ngasih ke kita mesti yang bolong-bolong. Oke. Bagels, coffee. Dari semua minuman, dari semua jenis makanan, kenapa akhirnya food truck yang dijual isinya adalah coffee dan juga bagels? Kenapa? Karena kita orangnya cerewet ya, terus kita nih orangnya seneng ngobrol gitu. Nggak bisa sepi. Nggak bisa sepi. Jadi dimanapun tempat ngopi, mau di warung, mau di kafe, mau di resto, mau di food truck, itu tempat orang ngobrol, tempat orang nongkrong bareng ngobrol, cuap-cuap gitu deh. Jadi kita senangnya begitu. Oke, jadi terinspirasi untuk menjualnya kopi akhirnya. Karena bagus kok kopi itu. Kenapa? Karena kopi, kamu orang yang istimewa. Oh. Ya, jadi kalau misalkan pengen memberikan sesuatu kepada orang yang istimewa, kasihlah kopi. Percaya kamu akan diabetes. Kalau tapi kopi yang benar itu sebetulnya kopi yang manis atau kopi enggak? Pahit. Nih, kita ngomongin kopi Ya, jadinya. oke, kopi ini, betul. Memang usaha kopi ini kan lagi banyak nih. Bahkan banyak banget orang-orang yang bahkan awam tentang kopi pun akhirnya coba usaha kopi. Sebetulnya memang paham banget sama kopi atau hanya seneng ngopi sih awalnya? Oke, kalau gitu jadi kita ngomongin lagi sejarah sebelumnya. Oke, Karena kebetulan usaha keluarga saya itu di bidang kopi yang berdiri dari tahun 2003, kurang lebih berarti sekarang udah 17 tahun ya. Oke, Sudah berpengalaman ya. ya. Disebut pengalaman banget enggak, karena itu usaha keluarga yang memang rumah itu rumah yang disulap jadi kafe untuk tempat ngopi di Bandung. Dulu kita bareng sama Potluck sebelum ada coffee shop lain yang se-booming sekarang gitu. Saya nggak idealis juga untuk pilih kopi yang kayak apa enggak sih, cuman karena orang tua saya senang nongkrong, senang ngopi, akhirnya bikinlah tempat itu dan akhirnya saya pun terjun langsung untuk membantu usaha keluarga yang alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Kemudian 5 tahun ini mungkin dari tahun 2005 atau 2004 mulailah kopi ini kan mulai pada booming. Yap. Dari situ saya pun juga belajar lagi, masih terus belajar sih setiap harinya gitu kan, mengenal kopi itu apa gitu. Karena kalau udah ngomongin kopi Panjang ya? panjang. Karena dari satu cangkir kopi itu yang nyobainnya banyak itu bisa berantem satu RT. Repot. sampai segitunya? Seriusan. Yang bilang suhu airnya harus sekian, grindernya harus sekian, roastingannya harus begini. Udah deh, karena buat kita kopi itu buat dinikmati. Dinikmati. Gitu Oke, aja. jadi kopi itu bukan untuk dipermasalahkan Yes. ya, tapi untuk dinikmati. Betul. Nah, inilah pengusaha yang akhirnya berangkat karena memang usaha keluarga ya kan ya. Betul. Meneruskan berarti ya kalau Betul. bisa Meneruskan. dibilang. Jadi memang ini juga sama, keluarga saya kan di bidang ini apa namanya, bukan entertainment tuh baru-baru sekarang. Oh, angklung ya. Ya, entertainment tuh baru sekarang. Angkotan keliling kampung. Supir. Jadi memang dari kakek itu dulu ngangkot ya. Dulu gitu. Nggak, ini enak ngomongin Genta usaha kan keluarga sempat enak. jadi kenek ya. Kopi dan akhirnya usahalah di food truck. Usaha food truck tahun berapa, Bu? Pak? 2015, no, 2014. Ngobrol aja dulu kita ketemu. Soalnya kita Saya sampai lupa. Kalau nggak salah 2012. 2012. Kayaknya
saya lupa usianya berapa, kurang lebih 2012 2013 deh. Oke. Karena suami saya yang udahlah kita harus coba usaha di luar, kamu jangan terus di usaha keluarga. Bukan berarti kamu meninggalkan usaha keluarga, tidak. Tapi yuk kita coba jemput bola, makanya dia Ya dengan langsung- tujuan membantu usaha itu Iya, gitu. betul. Jadi sebagai sarana promosi usaha keluarganya dia. Oke, jadi dibuatlah food truck. Sudah kemana aja tadi sempat dibilang udah hampir ke beberapa tempat, Betul. keliling beberapa kota. Paling jauh waktu itu jualan kopi menggunakan food truck, ini kemana aja? Danau Toba kita paling jauh. Oh, Danau Toba. Ke Ya, Medan. Medan. Kemudian kalau untuk Bandung sendiri, bukan Bandung sih, untuk Jawa Barat sendiri kita hampir semua kota, Tasikmalaya, Cianjur, macam-macam karena kita kan di catering juga gitu kan. Terus kebetulan waktu itu kita sama satu apa ya, grup, bukan grup musik ya. Jadi acara sahur DC. DCDC Sahur sahur on the on. road. Kita tur 10 kota 10 dalam kota. waktu 2 minggu. Wow, luar biasa. Food truck ini kan harus yang menjalankan adalah laki-laki. Karena kalau perempuan food truck ya. Bisa. Oke. Berarti sudah sampai Danau Toba. Danau Itu Toba. perjalanan darat dong berarti. Yes. Ya karena emang kita juga maksudnya basicnya seneng Seneng traveling jalan-jalan. lah, maksudnya seneng jalan lah. Jadi kita emang kadang kalau lagi gabut kita ke Lampung cuma isi bensin di sana balik Balik lagi lagi ke gitu Bandung. kan. Jadi Cuma ngisi bensin. Seriusan? Itu Nah, seriusan, iya, beneran, nggak bohong. jadi emang ya gitu Emang gitu kita mah. kita ke Jakarta udah nginep di satu hotel gitu kan, terus tiba-tiba kebangun jam 1 karena kita berdua nggak bisa, ya maksudnya nggak bisa tidur lah. Akhirnya, udah yuk kita jalan ke Lampung. Ya udah kita jalan ke Lampung. Berangkat. Nyampe Lampung cuma Nyampe lihat Lampung, pantai, lihat pantai, isi isi bensin, bensin di kita Bandung, balik balik lagi Bandung. balik lagi. Udah gitu Jadi aja. emang dari basic dari situ yang akhirnya ya udahlah kita gimana caranya nyari duit sambil jalan-jalan. jalan-jalan. Gitu. Ah. Jadi ya waktu perjalanan dari Bandung ke Medan pun emang ya kan yang lain nih ada yang pakai pesawat gitu kan. Iya. Tapi emang kita berdua ini emang Di mobil. naikin mobil itu gitu. Memang ini yang mungkin kata-kata yang sering kita dengar akhir-akhir ini di media sosial ya. Kalau bisa dibuat susah, ngapain cari yang mudah? Pom bensin kaya di lebih panjangnya. Benar tuh. Di Suci ada. Pada Suka banyak. Banyak lah di Bandung. Dago Pak. banyak. Ya kan, malah di Bandung itu bisa berdekatan pom Iya. bensin satu dengan Apalagi kan di ibu kota di Jakarta banyak pisan. Iya. ini ke Lampung. Pertanyaannya ngapain? Jangan bensin. Kadang penyesalan itu tuh ada pas udah balik lagi ke Bandung. Karena habis lagi si bensin. Mama ayo urang nanaon. Ya, tapi bensinnya memang suka traveling. Iya. Danau Toba. Waktu itu event kah di sana? Iya. Toba Grand Fondo waktu itu kita dapat undangan dari Dinas Pariwisata. Kita diundang karena kita satu komunitas food truck itu, kemudian kita berangkat kurang lebih 6 unit waktu itu, 6 apa 8 unit yang berangkat. Sebagian ada yang pakai pesawat, jadi mereka sewa driver gitu kan. Cuman kalau kita berdua memutuskan untuk kita berdua aja, Pak. Iya. Terus dia tanya, terus orang gitu nyupiran sorangan, mana mau mantuan? Tenang Pak, nanti Bun bantuin. Oke lah ya, saya bantuin ya sebentar. Tenang, saya nggak usah ketawa dulu. Jadi Karena bawa mobil akhirnya siapa? Beneran, Papa. Karena dia ini mantan supir ALS. Itu manual atau matic? Manual. Manual. Kita waktu itu pakai mobil blind Blind van. van 1.300 non power steering. Pada Jadi, belum power steering. Wow. Jadi Pantes ya, kan orang kalau nggak power steering ini yang gede. Ya, Ya, kalau kalau ini enggak. perut ya. Nyupirnya gini. Ya. Jadi, Pengusaha. jadi kategori ini adalah laki-laki yang suka fitness. Apa tuh? Badan fit tapi hati ngenes. Badan mah fit tapi aduh, ini perut jadi hati ngenes ya. Ini kejayaan Ya. Oke, pasukan gendang. Jadi dari sini kita tahu bahwa tidak ada hal yang bisa dicapai tanpa proses. Ya. Sampai punya ke Windy Point. Kurang lebih dari 2012 memulai usaha dari food truck, akhirnya kepikiran untuk beli Windy Point ini, ya, atau untuk punya Windy Point ini. Apa ya dulu yang menginspirasi ataupun apa dulu yang membuat kalian sebagai pengusaha baik Bu Oci maupun Pak Irwan memutuskan
saya beli ini deh, saya beli tempat di ataupun saya sewa tempat ataupun apapun namanya di daerah Punclut untuk membuka usaha sendiri. Ini butuh keberanian besar kah? Langkah apa? Modal dari mana? Kita pengen tahu juga gitu. Maksudnya dulu ini menginspirasi juga dan soalnya untuk orang-orang yang nggak punya modal. Oke. Oke, sebelum dijawab oleh owner-owner kita yang luar biasa, kita langsung akan menyaksikan live musik yang satu ini. Canda. Belum ada. Nggak usah pengen live music. Belum ada. Jadi gini, ya gitu. Maksudnya memulai usaha. Apa dulu modal terbesarnya? Modal niat. Wah, itu makanya bukan Jadi, masalah materi dulu, Kan balik niatnya lagi dulu. kayak tadi ngobrol itu apa? Antapani. Nah, antara cinta dan kawani. Nah, Ya. kawani mau jadi. Betul. Ya itu Jadi yang ambil pertamanya berani. adalah niat. Niat. Oke, setelah niat, action apa yang dilakukan? Kita kan nggak mungkin cuma niat. Saya sering loh niat buka usaha. Misalkan pengen buka kuliner lah contohnya. Tapi hanya sebatas niat karena bingung juga melangkah ini untuk pengusaha-pengusaha baru mungkin juga bisa jadi sumber inspirasi mereka gitu. Setelah niat konsep. Konsep. Oh, Oke. niat perlu dicatat nih. Niat, konsep. Nah, Kemudian kalau kita juga sudah sampai tatanan konsep kita udah niat, niat ada. Konsep udah. kemudian sare deh. Sare deh. Kapan toko model? Karena saya ingat banget kata-kata orang tua dan guru-guru waktu SD. apa itu? Kejarlah mimpimu ya, Ya. setinggi langit. Berarti kan harus mimpi. Mimpi kan harus tidur. Jadi habisnya konsep tidur lagi, juga mimpi ya. Tapi niat dan konsep. Setelah itu sorry to say, banyak orang yang bilang bahwa usaha itu butuh modal besar. Bener nggak? Enggak. Tuh. Itu. Enggak ya? Nggak perlu modal besar. Jadi modal apa dong? Modal Selain niat. ya modal ngajukan sertifikat. Ya. Bentar Bu, ini kan ini kafe ya? Iya. Yang dijual apa di sini Bu? Yang jagonya di Windy Point ini apa? Street coffee. Kopi, tapi ini kosong ya Bu? Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu sih ada apa gitu loh Bu? Boleh sambil supaya bisa santai juga. Iya. Jadi kalau ngobrolnya biar lebih enak, yuk kita sambil bikin kopi. Oke? Sedap. Oke, kalau gitu ini ada yang bikinin atau ownernya langsung yang jago banget? Nggak jago juga, orang ini mesin seadanya, ini bukan mesin kopi gede, beneran bukan. Ini cuman coffee maker biasa, cuman biji kopinya yang kita punya spesial. Jadi mau mesinnya apapun itu, mau bikin pakai manual brew, tapi tetap biji kopinya yang Oke. Berarti sumbernya ya Bu ya? betul. Jadi itu, dan namanya jualan kopi, bukan jualan mesin kopi. Ya. Ya, kalau mesin gede-gede jualan Iya. mesin kopi. Tapi kalau ini kopinya. Yang bagus itu kan kalau kopi itu bukan digunting, tapi digiling. Nah, Oh, iya. Iya. Kalau digunting susah juga kan, biji kopi kan keras. Kalau digunting itu kopi saset. Saset. maksudnya itu. Oh baiklah. Oke, haus Bu. Oke, kalau kita nanti aku bikinin ya. Oke, kalau gitu kita akan lihat-lihat dulu dan sambil ngobrol-ngobrol kita tunggu kopinya hadir di sini. Kok langsung ketawa? Ya, kan kita mau bilang bahwa Ya. ini itu adalah kafe yang spesialitinya apa? Kopi. Kopi kan? Kopi. Oh, tapi dari tadi ya kita kan ngobrol nih. Udah bilang aja pengen menikmati kopi. Windy Windy Point. Point. Ya, Boleh. kayaknya agak lucu aja di kamera bagus ya. Iya. Udah gitu kita juga pengen nyobain kopi ala Windy Point tuh kayak gimana gitu. Boleh. Cocok Yang paling nggak sih? jago bikin kopi itu adalah mantan anggota Paskibra. Hah? Ya, barista. Oh, Baris. itu baris berbaris. Ini bukan barista berbarista. Di antara berdua ini yang jago bikin kopi siapa? Enggak jago juga Nggak jago sih, sih. karena kan Karena semua maksudnya, ada orangnya. Apa ya, kita emang ngambil juga maksudnya manpower itu bukan malah orang yang tidak expert di situ gitu. Iya. Tapi ya kita ajarin biar mereka tuh bisa kompeten di situ gitu. Ini yang disebut dengan orang merendah, tapi dari kalimatnya kita Men- ajarin. Ada yang bisa dong, ada yang jago Karena dong. kita ajarin itu karena
kita pun masih belajar. Masih belajar. Jadi ilmu sekecil apapun ilmu yang kita dapat selama itu bermanfaat buat orang, kita ajarin ke orang lain. Oke, Bu. Gitu. Gimana kalau kita nggak usah berdebat, kita bikin kopi? Ayo. Siapa kira-kira? Kayaknya aku aja deh. Oke. Sambil nungguin ibu ini, kita mau ngobrol-ngobrol dengan Boleh. ya. Oke. Bu, maaf ya, Bu. Siap, silakan. Lanjut. Oke, Pak Irwan, apa yang seru dari menjadi seorang pengusaha? Sebenarnya kalau disebut pengusaha rada ekstrim ya, maksudnya saya sendiri sih tidak memposisikan diri sebagai pengusaha gitu. Cuma mungkin kalau disebut ya apa bisa disebut lah entrepreneur, cuma mungkin juga belum juga lah sampai kalau ke entrepreneur gitu kan. Karena kan ya kalau pengusaha kan lebih ke hanya menjual sesuatu, ada margin di situ gitu kan. Ya itulah pengusaha gitu kan. Ya lebih ke pedagang lah gitu. Oke. Tapi Tapi kan- pengusaha itu ke situ arahnya. Iya kalau Pengertian pengusaha. ya kalau menurut pandangan saya gitu kan. Tapi Berarti kalau dia dong pengusaha. Apa pengusaha? Lu lah. Kenapa emang saya? Dapat baju, misalkan apa, dapat barang, udah gitu dijual lagi dengan margin di dalamnya, Margin bener nggak? di dalamnya. Jadi ada untung di dalamnya. Itu pengusaha. Mana berarti? Mana pengusaha, bro? Pengusaha naon, saya? Baju anak kemarin jualan, ya kan? Ya, Iya berarti sih. pengusaha. Oke. Nah, kalau entrepreneur, ya kan kalau entrepreneur mungkin lebih ke fleksibel ya. Maksudnya terkadang mereka lebih mencari dan melihat peluang gitu kan. Sebenarnya sih pada dasarnya sama. Mereka juga mungkin akan mendapatkan satu produk yang ketika di situ ada margin, ya lamun bahasa kasarnya mungkin bisa disebut broker ya. Gitu kan. broker ya, bahasa kasar. Cuma kan maksudnya ya kita juga kemas dengan kreativitas gitu. Jadi maksudnya tidak hanya menjual si kopi itu, tapi ya istilahnya mengemas sesuatu itu untuk menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Terkadang produknya sama gitu. Oke. Kopi dan juga usaha. Ini salah satu usaha yang sebetulnya sudah banyak sekali dan sekarang bahkan menjamur ya di mana-mana si kopi itu sekarang. Bahkan di pinggir jalan pun ada. Betul. sekarang. Ya. Dan kalau kita bilang saingan, banyak sekali saingannya kayaknya ya kalau untuk menjadi pengusaha ataupun orang yang menjual kopi lah gitu. Nggak takut tersaingi gitu dengan banyaknya kedai kopi, dengan banyaknya coffee shop yang ada di kota Bandung lah, let's say. Ya kalau bicara kompetitor lah ya, kita bisa bilang kalau kompetitor sih emang juga kita khawatir lah. Ada kekhawatiran gitu kan, ada kekhawatiran. Cuma kan ya kita juga maksudnya menitik beratkan ya kita usaha itu untuk profit itu mungkin di nomor 2 kan lah. Karena maksudnya kita juga udah komitmen dengan istri kalau misalnya untuk membuka satu usaha itu adalah membuka peluang baru gitu. Karena bukan untuk menjual sesuatu yang sudah ada menjadikan itu sebagai profit gitu. Oke. Tunggu sebentar ini. Aduh, harumnya, aromanya udah luar biasa ini. Oke, tahan dulu Pak Ican. Dan juga kok ibu nggak bikin sih? Oh, udah bosan ya. Udah bosan. Ya, tapi yang pasti sekali lagi tadi ada satu paragraf kalimat yang keren. Apa itu? Bahwa ketika menjadi seorang entrepreneur itu adalah membuka peluang yang tidak hanya menjual produk yang sudah ada, tapi bagaimana mengemas itu menjadi sesuatu yang menarik yang kembali ditawarkan untuk orang banyak dan juga bermanfaat. Tuh. Ini keren. Ini quotes of the day ya di video ini. Nanti kita akan catat, editor siap ya. Kata itu harus jadi tagline-nya banget ya. Dan Kita nikmati panjang. dulu sekarang ya. Ya, mantap. Tahu sih. Iya, saya mah sudah tidak sabar. Oke. Karena ini- sekarang kopi yang lagi terkenal ya seluruh dunia adalah kopi 19. 19? Iya. Kopi 19? Kopi 19. Apa tuh? Covid maksudnya. COVID-19. Oh ya, oke.
Oke. Dia udah skip pola. Kopi dulu makanya. Tenang. Oke. Iya. Sambut acak-acak. Iya. Oke. Bisa hancur ya acara yuk. Ada emang tujuan aku udah dihancur. Jiwa bodohku berontak. Kopi yang paling terkenal saat ini adalah Kopi Nanti. Boleh jadi brand gitu. Entar dulu ya, Pak. Jangan dulu ngobrol. Iya. Bisa kasih Oke. ini apa kopi apa namanya, Bu? House blend campuran robusta dan arabica. House blend? Yes. Jadi biar easy taste juga dengan rasa kita. Karena kalau dikasih arabica yang sekarang macam-macam nih, ada Lampung, ada apa, bla bla gayo dan lain-lain, takutnya tidak easy taste. Makanya Oke. saya siapkan Arabica Robusta. Oke. Kita akan coba dulu. Ini kopi. Boleh tahu nggak sih bocorannya? Kopi ini Jawa Barat atau luar? Jawa Barat. mix. Sebenarnya mix. Jawa Barat, Mix. Indonesia dan luar. luar. Oh, jadi ini kopi Indonesia dan luar ya? Yes. Nah, bagi yang punya penyakit mah itu lebih Aman bagusnya kopi apa minum? Kopi latte. Oh, kopi latte. Kalau kayak gini kenceng nggak ke yang punya? Kencang. Kencang. Oh, Ah, kenceng oke. pantes ya. Kenapa? Tiap malam kan aku, mah. Kenceng. Oke. Siap. Kita cobain dulu ya. Boleh, Sore ya. silakan. Bapak boleh ngobrol dulu atau apalah? Kita mau cobain dulu nih. Ini lebih bagusnya kalau untuk gulanya sendiri berapa sendok? 2,5 ton. 2,5 ton. Ya dikira-kira aja sesuai selera. Selera sih. Oh. Kalau yang suka manis boleh. Tapi kalau memang pengen ngerasain kopinya sendiri, berarti no sugar. Nah, sugar. Oke, kita coba pakai sugar ya sedikit. Silakan. Katanya minum kopi itu harus dicium dulu aromanya. Oh, iya. Jadi bukan masalah kopinya tapi aroma. Tapi jangan kayak teman saya. Atau gimana? Nyedotnya terlalu dekat masuk hidung. Ya, masuk hidung dia. Ya. Bro, liurnya kopi langsung nang hidung. Ini gila. Baru kali ini kita ngerasain kopi yang bener-bener rasanya kopi. Ya, ya. Nggak mungkin minum kopi rasa seblak. Karena beda ya kalau ngobrol sama pengusaha, kopi ini rasanya kopi banget. Tapi kalau misalkan kita ngopi bareng dengan misalkan model gitu, model-model Iya, iya. seksi-seksi, rasanya pengen bawa pulang. Jadi bukan rasa kopi. Tapi emang bener pas ini ya. Jadi kita menikmati kopi di suasana punchlut gitu ya, yang dingin pagi-pagi seperti ini, nikmat dan pas. Udah we gratis. Udah we gratis. Oke, balik lagi kita ambil ngobrol-ngobrol. Sambil kita nikmatin kopi Robusta dan juga Arabica yang di mix ini. Tadi sudah ngaler, ngidul, udah gitu udah ke sana kesini kita ngomong tentang usaha-usaha. Dan Windy Point ataupun ada nggak sih kesulitan dari sebuah usaha yang selama ini dijalanin? Usaha dari tahun berapa kalau kita boleh tahu? Kalau usaha keluarga jelas dari 17 tahun yang lalu. Tapi kalau usaha berdua yang dijalanin 2012. Which is sudah hampir 8 tahun sampai 2020. Ada kesulitan-kesulitan nggak sih sebetulnya? Masih ada, karena kan kita ini masih terus belajar ya. Belajarnya bukan cuma belajar menghadapi kehidupan, menghadapin customer, tapi gimana belajar memanage antara suami dan istri yang mengelola suatu usaha. Karena tidak mudah. Ya. Oke. Tidak mudah. Jadi yang sulit malah itu Iya. memanage hubungan suami istri untuk menjadi pengusaha berdua. Betul, betul. Oke. Berarti kalau usaha baiknya kalau misalkan sudah punya keluarga itu suaminya doang yang usaha atau emang istrinya harus ikut terjun menjadi pengusaha sebetulnya? Kalau untuk ikut terjun langsung nggak perlu sih ya, tapi kalau misalnya tahu alangkah baiknya gitu. Cuma Oke. kalau kita ini karena memang pengennya dua-duanya kecemplung ke usaha itu, jadi kita harus menerima konsekuensinya gitu. Karena kan sulit loh di saat kita lagi berantem nih misalnya ya, terus kita harus usaha gitu. Yap. Kan
kadang ke usahanya sendiri juga jadi nggak enak Berantakan. gitu kan, malah jadi berantakan. Nah di situ kita tuh sampai saat ini pun kita masih terus belajar gimana caranya memanage hubungan suami istri ini dalam usaha. Itu tidak mudah. Betul. Gitu. Ya. Pernah nggak depan customer terus saling jambak-jambak atau misalkan minimal Sebenarnya- nyiwit letik lah gitu. Sebenarnya kita banyak belajar di ini sih, di food truck ya. Di food truck. Jadi kan food truck kan areanya kecil kan. Iya. Ya istilahnya untuk working table-nya apa segala macam ya emang settingannya di mobil segimana sih gitu kan. Kita banyak berantem ya terutama dari sisi finansial lah. Misalnya Iya. mungkin profit ini, masalah belanja apa segala macam lah gitu. Yang akhirnya tuh ya kita malah disatuin lagi sama si mobil itu Iya. gitu kan. Akhirnya jadi Kadang kita nanya lagi gitu kan. kan. Nanya lagi gitu ya. Ya mungkin ya kita banyak belajar di situ yang akhirnya kesini sininya nggak terlalu parah sih. Mobil itu jadi punya banyak cerita. ya? Banyak cerita. Banyak banget. cerita. Anak apa segala macam dari mobil. Hot Wheel. Jadi kalau untuk pasukan gendang yang kira-kira dalam rumah tangganya Betul. selalu ada kontra gitu ya, selalu ada ya pertikaian, maka langsung aja cari truk ya, di situ naik. Kemudian selesaikanlah di dalam selesaikanlah di food truck ya. Ini berarti pesan moralnya. Betul. Segala sesuatu itu bisa diselesaikan di dalam food truck ya. Enggak semua. Enggak juga, karena sebetulnya kalau pesan moral yang kita dapat dari ini semua gitu kan, karena ya itu Allah paling tidak suka dengan orang yang berselisih paham, apalagi yang berselisih paham itu suami istri. Gimana Allah mencurahkan rizki ke dalam keluarga itu kalau kita itu. saling berselisih paham Ini seperti perlu itu. jadi catatan juga. Betul Oke. sekali. Oke, tapi ada nggak kesulitan dari kalau tadi internal, maksudnya cobaannya lebih ke bagaimana memanage hubungan. Nah, kalau dari serangan dari luar usaha sendiri, ada nggak misalkan pernah ada yang nyantet gitu? Atau, ya, maksudnya bukan nyantet apa ya? Karena katanya di dunia usaha dan apalagi kita orang timur ada juga yang hal-hal yang berbau mistis. Ya. Pernah nggak sih misalkan ada yang naburin bubuk mesiu gitu ya di depan Windy Point misal, ya kan kita nggak tahu. Maksudnya zaman dulu pakai apa menyem-menyemnya gitu. Iya. Kalau sekarang bubuk mesiu we lah misalkan gitu. Ada nggak yang kayak gitu-gitu? Ada pernah nggak terjadi? Ada. Ada. Oh, ada. Oh ada juga. Serius? Serius. Serius. Jadi ya ini ya wallahu alam ya, semua juga terjadi atas kehendak Allah. Jadi kalau selama ini kita nggak percaya tuh sama cerita-cerita tentang santet, pesugihan, apalah itu kita nggak percaya. Karena dari pertama kita buka usaha semua ya Allah Bismillah, saya mau buka usaha semoga dilancarkan, diberkahi gitu kan sama Allah semuanya. Tapi tidak semulus itu loh, tidak semulus itu gitu kan. Jadi tetap ada ya. Ada. Dan pada saat kita lagi naik nih, pas naik, jatuhnya itu nggak tanggung, jatuh berkeping-keping, sekeping-keping kecil-kecilnya. Jadi pernah mengalami yang namanya penurunan baik dari penurunan usaha lah disebutnya ya, maksudnya pernah jatuh waktu itu. Jatuhnya sangat, dan waktu itu kita masih berpikirnya oke, mungkin karena kita ini kan tempat di Puncelut Alas nih, deket banget sama Lembang. Kita masih mikirnya mungkin tempat wisatanya udah banyak nih, jadi kan akhirnya Ya lebih berpikir rasional lah. rasional gitu Oke. kan. Tapi nggak bisa begitu juga. Ternyata Ada di balik itu semua ada sesuatu yang sebetulnya kita pun tidak paham ya. Jadi lebih tahu dari orang lain. Satu dari customer, Ya. dua dari teman yang memang dia sensitif, ketiga nyata di depan mata kepala sendiri. Oke. Oke. Kita Nah. akan bahas gimana Dan? Oke, tapi sebagai pengusaha itu perlu nggak kita mempunyai benteng gitu? Enggak. Oh nggak. Benteng Bentengnya pakai apa esi. nih? Benteng Bukan. pakai esi. Benteng pakai esi. Nggak, bentengnya apa nih? Yakin aja sih. Yakin sama aja. Semua, dari Semua. situ ada. Serahkan kepada Iya, Allah. betul. Dari 3 hal tadi. Pertama, taunya dulu gimana, Pak? Misalkan customer tahu-tahu ngomong apa gitu atau temen ngomong apa, awalnya gimana ceritanya? Ya banyak sih kayak tiba-tiba mereka foto berdua jadi bertiga gitu kan. Atau ya apa melihat sosok Yang apa kita nggak gitu ngeliat. kan yang kita nggak ngeliat gitu. Pengalaman yang di depan mata itu apa? Kalau Sebenarnya kalau ke kita sih Kita pribadi ke enggak? kita pribadi sih karyawan enggak. juga enggak. Ke karyawan enggak, jadi lebih ke tamu. Ke tamu. Gitu, Iya, jatuhnya lebih lebih ke ke tamu.
Cuma emang waktu pas terakhir mungkin puncaknya ya. Iya. Ya mudah-mudahan itu benar puncaknya gitu kan. Karena emang waktu itu ya tiba-tiba saya lagi Pengajian. lagi pengajian, tiba-tiba ada suara-suara gitu kan, apa segala macam. Suara-suara orang ngaji. Ya kalau suara sih kan masih kita-kitanya juga kali gitu. Enggak sih, tapi tiba-tiba ada suara berisik gitu. Ada Karena suara ini kayu kan. Ya. Ada suara berisik dan tiba-tiba kayak gitu. Ya kita menemukan apalah gitu. Jadi bungkusan putih yang Oh ternyata kita buka. serius, ini menarik. Jadi Iya. lagi ngaji Lagi ceritanya. ngaji, Oke. 21 orang loh ya. Suaranya seperti apa? Berisik, Kurang lebih. berisik, berisik, Ya. deg-deg kayak yang Kayak jalan apa berantem gitu, kayak apa gitu-gitu. Saya merinding. Iya, saya merinding. Zoom. Ini kelihatan. Ini kelihatan ya kalau saya gini kali. Tapi memang benar seriusan itu, sesuatu yang bungkus panjang, dia diikat ke tali gitu kayak bentuk pocong gitu, tapi posisinya itu di saluran pembuangan. Itu yang terakhir. Ya. Sebelumnya di mana tuh? Sebelumnya Di ya bawah kita pantry, ketemu di di bawah bawah chiller. pantry, tapi pantry dulu di sini. Jadi ya waktu itu juga dicari-cari udah sekitar 12 orang ya. 12 orang nyari nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi pas karyawan yang ngelihat di bawah, loh kok itu ada gitu. Ada Padahal bungkusan, kan saya bingung ya, ini saya disuruh cari apa gitu. Cari sesuatu bungkusan yang aneh. Maksudnya aneh Ini kayak siapa apa yang sih? nyuruh nyari dulu? Pak Ustadz. Oke, karena saya sampai berpikir gini, nggak mungkin itu ada bungkusan di kolong chiller gitu kan, ataupun ada sesuatu pocong pocong kecil itu ada di saluran pembuangan. Saya sampai nginget-nginget, tar dulu. Ini tadi rombongan Ustadz masuknya lewat mana, terus mereka kemana? Kan mereka masuk lewat sini langsung ke lantai atas. Ngapain masuk ke ke pantry? pantry dulu. Iya kan Karena istilahnya masih ya cuma kalau karyawan, terus ada pintunya ada juga. pintunya juga. Terus kalau ke dapur, kapan juga Pak Ustadz yang masuk ke dapur terus nyimpen? Jadi tidak ini intinya nggak ada waktu buat orang-orang yang datang ke sini Nyimpen dulu gitu. Nyimpen dulu di situ. di tempat Iya. yang akhirnya ditemukan. Nah, itu. Itu kejadian berapa tahun yang lalu? 2 tahun. 2 tahun yang tahun lalu. yang lalu. Ditemukan bungkus putih yang menyerupai pocong. Dan pada saat dibuka, ada keris sebesar ini, Oke. ada kendi sebesar ini kurang lebih, kemudian ada minyak botol minyak wangi gitu warna merah. Mereka bilangnya itu adalah minyak zafaron, kemudian ada paku, ada rambut, ada macam-macam. Macam-macam. Akhirnya kita Itu real akhirnya. Iya, real depan mata dan kita ngeliat Padahal sendiri. sebelumnya belum pernah Nggak percaya pernah. hal-hal kayak gitu. Ya dulu kan kebetulan yang ya teman-teman yang kerja di sini ada 13 orang ya yang Oke. nginep. Ada yang nginep karena orang jauh dari Ya. Garut. Ya mereka yang menemukan, mereka yang bakar. Awalnya percaya nggak dengan Enggak. seperti santet gitu enggak? Sebenarnya nggak percaya. Padahal real di depan kita loh ada boneka santet. Ya, ditusukkan. Wudhu, Iya, iya. nah itu tinggal setuju. Iya. Iya, ya, nah jadi ada ternyata hal-hal yang di luar hal normal yang terjadi. Iya ada. Tahu nggak itu yang ngirimnya siapa? Nggak mau tahu. Nggak tahu Nggak, sih nggak karena tahu dan kita nggak mau tahu karena pengirimnya bukan JNE yang jelas. udah just Oke, emang oke. sih. Ya, yang pasti bukan yang kerja di bagian tukang ngirim-ngirim. Bentar, dari tadi saya terus diserang sama salah ya. Kayak bangke atau apa? Masih Oke, hidup loh. tahan dulu. Kita akan coba musik rawat dulu sekarang ya, jangan kemana-mana. Waduh, ini kayaknya kalau misalkan ceritanya kita korek-korek lagi nih ya, yang misteri-misteri gitu pasti panjang nih. Oke, Nah, jadi masih jadi banyak kita nggak akan ternyata. korek lagi dan kita tutup aja lah ya. Ya, dekan ketembat ya. Enggak, tapi ternyata ya untuk pasukan gendang perlu diketahui juga bahwa ada hal-hal yang kadang tidak rasional Iya betul. dan gangguan ini real terjadi. Kalau saya sih sampai detik ini amit-amit ya, bukan mau pengen ngalamin, cuma nggak percaya gitu loh dengan hal-hal kayak gitu. Tapi tadi udah diceritain bahwa se-real itu gitu, bukti nyatanya ada. Ada. Ya dari misalnya kita ngelihat kayak weekend biasanya mobil penuh gitu kan, tiba-tiba paling cuma 1-2 gitu kan. Itu weekend loh kan kita nyari duitnya di weekend malah gitu kan. Oke, itu biasanya efek dari kejadian-kejadian yang mulai berasa itu gara-gara itu. Misalkan
weekend tadi. Ya, wallahu alam sih ya. wallahu alam sih ya. Kita Cuman juga kan tidak nggak menyalahkan sama yang kayak tidak begitu menyalahkan juga, sama yang gitu gitu. kan. Karena yang begitu kan ada. Ada gitu yang kan. pasti kayak begitu itu memang ada gitu. Cuman iya. kita nggak menyalahkan apa namanya, pokoknya apa-apa yang terjadi sama usaha kita sampai saat ini, sampai detik ini, semua itu atas izin Allah. Dan kalaupun sampai usaha kita tutup pun sekalipun, ya kita lebih nafakurin diri Iya lah. sih. Mungkin kita tidak kurang bersyukur, kurang bersyukur, kurang kurang bersedekah, udah berbagi, gitu aja sih. kan. Jadi gitu. ya maksudnya lebih ke situ lah. Lebih ke situ, nggak mau menyalahkan yang Lebih Karena real kan, ya. Ya, karena kan banyak orang yang, gini-gini, tapi ya alhamdulillahnya kita nggak ada niat buruk untuk membalas ataupun Iya. apa gitu. Yang jelas ya sudah lah gitu. Mungkin itu sih. Tanda-tandanya kalau memang yang terjadi misalkan hanya gara-gara indikasinya ya, maksudnya kan bisa berasa dong begitu kayak tadi mobil harusnya penuh, biasanya weekend penuh full yang datang ke sini, tahu-tahu weekend ini kenapa kosong, mungkin dari awal-awal ada indikasinya dari situ mungkin. Iya. Nah, ada nggak indikasi lain seperti yang kita sering lihat di TV-TV gitu, misalkan maaf ya ini karena Iya. minuman yang padahal seger minumannya, tahu-tahu kenapa ya bandrek ini kok rasanya bajigur ya, misalnya gitu, misal atau tiba-tiba makanan yang bersih banget kok, QC-nya udah bener banget gitu bahwa standarnya bikin makanan ini tuh gini, tapi begitu jadi ada yang binatangnya berubah. ya. Misalkan orang pesen nasi goreng misalnya gitu, begitu nyampe kok nasi goreng. Itu masalah pesan, bisa ngajieun. Itu misteri bro. Enggak itu mah. Seringnya kita mesen sop iga, datangnya sop buntut. Itu tuh misteri. Salah mesen, salah nulis. Nah itu pernah nggak terjadi kayak gitu, hal kayak gitu? Ya kita juga akhirnya sebenarnya kita kayak tadi cerita ada ustadz kesini gitu kan, bawa teman-teman anak yatim gitu kan Ya. di sini. Sebenarnya bukan kita yang minta, malah dari teman-teman gitu. Yuk kita pengajian gitu. Ya alhamdulillah banyak, maksudnya teman-teman baik. Iya. Karena yang akhirnya tuh kita juga sadar bahwa rezeki itu ternyata bukan berupa uang saja gitu, tapi ternyata teman-teman baik itu adalah rezeki kita Iya. gitu. Teman-teman yang baik itu adalah rezeki kita. Karena ya ketika kita mengukur itu dengan uang, kayaknya itu nggak akan ada habisnya gitu. Tapi kan kalau ya kita berteman, mungkin saling bantu apa segala macam, karena itu yang sulit gitu. Karena kan yang namanya duit itu adalah doa, usaha ikhtiar dan tawakal. Yes, Betul. betul. Tapi ya teman-teman yang baik kayak dia banyaknya nyusahin loh. Banyak yang nyusahin ya. Bukan rezeki saya mah ya, malah petaka. Enggak bro. Friend banget. Rezeki banget. Nah, Pak Irwan dan juga Bu Oci, ini mengenai tentang usaha lagi ya. Oke, selain Winnie Point, ini ada usaha lain nggak? Insya Allah, Mudah-mudahan mudah-mudahan ya. masih, Karena ya. kalau kita ini kan tipe orang yang nggak bisa diem nih gitu. Jadi kalau misalnya usaha yang ini berhenti, kita buka usaha yang lain. Usaha yang ini nggak jalan, bukan berarti kita nggak konsisten sama usaha itu gitu ya, bukan. Tapi kan sepertinya kalau dilihat sekarang ini, yang lagi ngehits itu yang rame, sedangkan yang udah nggak ngehits mereka ketinggalan. Kalau kita apapun yang lagi zamannya saat itu kita coba buka, tapi tidak meninggalkan usaha yang sebelum-sebelumnya. Contohnya kita ada Coffee Fun Bagels, kita ada rumah kopi, kita ada Windy Point, kita ada Windy's Catering, kita ada Naf Cookies juga. Gitu. Banyak. Ternyata bukan satu aja. Dan ini mah bukan ini mah asli. Iya, iya. Udah jalan. Ah. Kalau kita juga ada punya 2 gendang catering. Kita juga punya 2 gendang event organizer. Tuh. Dan kita juga mengelola debt collector ya. Ya, dan kita juga sekarang lagi buka usaha kayak mengelola, lihat tadi selain debt collector, security Oh, ya. iya. Dan kita lagi buka usaha toilet yang ada di Jawa Barat. Dan Ramitas. semua itu ternyata baru hanya sekedar konsep dan angan-angan. Ya. Kalau mereka jelas. Itu udah berjalan. Sudah berjalan. Kalau kita baru ngobrol, udah gitu Tidur lagi. Ya, ngobrol tiduran lagi ya. Oke, membuka usaha baru ataupun menjalankan usaha, sesulit apa sih menjalankan usaha dari 2012 bareng-bareng sampai dengan saat ini?
kesulitan terbesar selain tadi ada ya dari sisi mistis lah ya kalau tadi ya tiba-tiba ada yang ngirim bungkusan putih, keresek, Kalau apapun itu gitu. menerima bungkusan hijau, lepet. Kita ada nggak yang lain? Kesulitan terbesar kita apa ya, Pak? Apa ya? Ya sebenarnya sih kalau kalau biasanya kalau kita sebelum memulai usaha itu kita pasti bikin bisnis plan dulu kan. Iya. Oke. Nah mungkin dari bisnis plan itu kita kaji, kita bikin feasibility study-nya gitu kan. Terus ya maksudnya lebih ya apa ya, maksudnya lebih ke proyeksi lah, proyeksi ke depannya seperti apa. kayak begitu. Nanti ketika kita emang udah yakin, ya mungkin oh ternyata ada terpentok di modal nih atau apa segala macem. Tapi ya alhamdulillah selama ini ya ketika kita bersungguh-sungguh kita pasti dapat gitu karena Sesuatu. apa ya, seperti almarhum ayah saya bilang, semua orang itu bisa buka usaha tapi tidak semua orang itu bisa mempertahankan usahanya itu. Itu dia. Itu dia. Jadi ada cerita sedikit ya. Waktu itu saya emang memproyeksikan si Windy Point ini tuh akan menjadi sebuah cottage. Iya. Sebuah cottage. Nama cottage-nya itu Pantai Bintang Resort. Iya. Jadi ya istilahnya kan sebenarnya Windy Point itu ada dua. Yang pertama ada di Australia, yang satu Ada di di Indonesia. ya ini. Nah cuma kan kalau di Australia itu emang dia view-nya itu lebih ke pantai. Oke. Cuma kita Windy Point-nya itu tuh kalau untuk di Jawa Barat ini lebih ke kota gitu. Iya. Jadi kita anggap pantai lah si si lampu-lampu kota gitu kan si ini itu. Jadi awalnya ke sana. Awalnya Iya. ke sana konsep. Jadi sudah konsep itu sudah dipikirkan sedemikian rupa gitu Iya. ya. Windy Point sendiri banyak orang yang nggak tahu. Nah, kok namanya Oci bukannya Oci Point misalnya, atau Irwan Irwan Point. Point. misalkan. Ini artinya apa sih Windy Point? Oke, karena mungkin banyak yang nanya kayak gitu karena usaha di Puncelut itu kebanyakan pakai nama pemiliknya, Betul. ya kan. Tapi kalau untuk Windy Point Tadinya malah mau teh oci. ya sih, kalau untuk Windy Point sendiri itu dari bahasa Inggris ada Windy Point, itu ada subjek dan predikat, tidak ada objeknya, oke kan? Jadi Windy Point of Puncelut. Jadi puncak beranginnya Di Puncelut. Puncelut. Karena Karena emang memang pas- anginnya nggak gelebug ya. Ya, Gitu. kalau ya ada musim-musim tertentu yang emang anginnya itu emang luar biasa. Luar biasa gitu. Jadi puncak berangin ya. Ya, Yes. puncak berangin. Nah, ini keren. Windy Point. Karena banyak juga yang manggil saya jadi Bu Windy sejak kapan gue ganti. Iya. Oke. Kesulitan sudah kita bahas, walaupun ya yang namanya apapun pekerjaannya pasti punya kesulitan. Iya. Ini juga pasukan gendang yang lagi sekolah punya kesulitan, ujian dan lain sebagainya. Yang sekarang lagi nonton dan kebetulan pekerja kesulitannya adalah bangun telat, Iya. telat ke kantor, dan dimarahin bos dan lain sebagainya. Semua punya kesulitan. Tapi kan fa inna ma'al usri yusra ya, maksudnya di balik semua kesulitan bersamanya akan datang adalah kemudahan. Betul. Dan jangan lupa juga. Aing juga Ustaz Jangan lupa juga. Yang pasti kan kita harus menikah. Apa tuh? Menikmati hidup itu harus dengan berkah. Oh, jadi Ya. menikah, Luar menikmati biasa. hidup dengan berkah. Ya. Nah, apa yang akhirnya dipetik, baik itu rasa manisnya dari sebuah usaha ini, ataupun apa yang akhirnya titik pencapaian dari usaha yang dijalankan selama kurang lebih 8 tahun. Berkah. Ya, titik berkah. Titik berkah itu. Jadi titik Karena berat itu lebih ke berkah. berkah berkah. Ya. Karena kalau kita mau menghitung lagi, balik lagi dengan uang, itu mau ngitung sampai kemana? Tapi saya cuma minta usaha yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah, ya sudah. Ini gitu. Jadi berkah untuk semua, berkah untuk saya, berkah untuk keluarga saya, untuk yang kerja. Untuk semuanya gitu, karena kalaupun orang pada bertanya gitu, Windy Point masih bertahan sampai saat ini dengan kondisi si COVID-19 tadi ya, gitu. Dengan kondisi itu semua apa itu berkat doa dari semua orang-orang yang Ya. yang mendoakan kita, usaha kita gitu. Itu aja sih. Jangan membicarakan masalah sedekah atau apa, itu cukup kita yang keep aja Ya. karena ya itu berburu doa itu lebih nikmat daripada berburu duit. yes. Berburu Itu doa doa itu lebih nikmat daripada berburu duit. Ya, Semakin banyak orang mendoakan kita, semakin nyaman dan bahagia hidup kita. betul. Kurang Itu. lebih kayak gitu ya. Itu. Oke. Bukan kita yang ngejar-ngejar uang, tetapi uang yang akan ngejar-ngejar Yes. kita. Kita mah dikejar-kejar bukan sama uang. bro. Sama leasing.
Ini menarik ya. Ternyata berisi sekali Ya. obrolan kita kali ini. Tapi kalau boleh tahu dong, ini juga mungkin tidak serta-merta membuat usaha tanpa ingin mendapatkan dalam tanda petik hasil real, Iya. uang dan lain sebagainya. Entah itu aset atau apapun itu. Sudah balik modal belum sih? Belum. Usaha selama 8 tahun? Belum. Belum seriusan. Belum balik modal tapi terus dipacu dan terus ingin membuka usaha yang baru Betul, lagi. betul. Emang harus seperti itu pengusaha ya? Enggak kayak begitu juga sih. Oh. Malah terkadang saya pun pasti banyak ya di luar sana pengusaha yang memang kalau disebut pengusaha kita bukan pengusaha juga Bukan. ya, Pak. Kita apa sih gitu. Kita cuman pasangan suami istri yang bergelut di bidang usaha kuliner. Jatuh bangunnya kita rasakan sampai detik ini. Dan kalaupun mau nanya tadi udah balik modal atau belum? Belum. Kalau dibilang minusnya sangat luar biasa sekali. Tapi apa? Kita menikmati prosesnya, sakitnya, menikmati bahagianya, semuanya itu dinikmati. Dan kalaupun nanti ada pasukan gendang yang datang ke sini gitu kan ya, ke Windy Point, mampir-mampir ke sini dan kita tidak ada di sini gitu ya. Mungkin itu adalah titik akhir kita, tapi bukan berarti kita nyerah loh. Oh, oke. Masih ada Masih usaha-usaha yang ada lain. usaha-usaha. Seperti kan rumah kopi juga yang ada di Dago ya. Betul. Dan masih banyak hal yang bisa dilakukan. Yes. Tapi ini juga menarik. Ternyata belum balik modal. Ini menarik loh. Tapi yang penting adalah bunga. Tahu bunga? Saya Pak Irwan itu bunga. Bunga apa? Buncita di tengah. Ini ciri-ciri orang bunga ini nih. Belum bunga. Bentar. Saya sih lagi sangat berpikir ya. Ini untuk isi video kita sebetulnya. Ya. Kan namanya inspirasi usaha. Kalau ini adalah inspirasi kesungguhan. Karena kalau saya sih melihat dari luar sudah sangat sukses, Ya. berhasil membuat usaha-usaha lainnya dan bisa memiliki Windy Point, rumah kopi dan lain sebagainya. Ternyata ente sakituna gitu. Di dalamnya ternyata masih banyak kekurangan. Kita bisa bilang gitu, sorry ya, kekurangan. Belum balik modal dan lain sebagainya. Ini kan sebetulnya dapur. Ya. Iya. Tapi berani diungkapkan di sini ini luar biasa loh. Jarang ada pengusaha yang mau mengakui bahwa mereka belum balik modal. Yap. Hanya di channel kita akan datangi semua pengusaha yang belum balik modal. Aduh, kalau saya ya 8 tahun belum balik modal, saya sih udah koprol. Dari Lembang atau dari Punclut saya ngagulutukeun maneh ke handap. Gitu. Karena kesel, tapi 8 tahun cukup sabar, luar biasa. Ya udah sih gitu, mau digimanain lagi, marah nggak bisa, kesel nggak bisa, karena buat apa gitu. Ini semua atas izin Allah, balik lagi ke sana. Dan kita yakin di balik semua kesulitan kita, di balik keterpurukan kita, insya Allah ada sesuatu yang sedang Allah persiapkan buat kita. Kalaupun nggak di sini mungkin di akhirat. Amin. Amin. Ya. Oke. Luar biasa. Satu pelajaran yang sangat luar biasa. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan owner-owner ini yang ternyata bikin pengalaman hidup ini lebih berarti ya. Nah, Dan luar biasanya lagi ya. itu belum apa-apa udah ketawa. Wah, ini mah udah nggak bener. Kita bisa ketemu owner ini. Hah? Dan selama ngobrol bentar ya, saya nggak fokus. Nanti tolong dikasih efek kenapa kamu dikerubutin laler. Dari 4 orang itu, kenapa cuma kamu yang dikerubutin laler? Iya. Saya mah bangke. Jadi kompot dari dia, lalu teh di arah rapet. Ya oke, begitu. Oke. Saya bangke. Saya Uci. Kami berdua. Bangke Uci. Kan kalau di TV gitu ya, kalau di YouTube channel yang lain mungkin harus ada kesimpulan yang kita tarik dari semua obrolan dari A sampai Z. Ini nggak cukup sebetulnya waktunya guys. Kita mau bikin ini jadi 3 jam, 4 jam tapi takut nggak ada yang nonton. Iya. Jadi takut percuma. Iya, betul. Jadi mendingan sedikit tapi berisi ya. Iya. Untuk itu kita pengen
sedikit lah untuk pengusaha-pengusaha baru yang akan memulai usahanya di luar sana, apa tips-tipsnya dari seorang pemilik rumah kopi, Windy Point, Nov Cookies dan lain sebagainya? Ada nggak sih kiat-kiat menjadi pengusaha ataupun untuk memulai usaha itu caranya bagaimana dan juga perlu apa saja yang dipersiapkan? Yakin sama Allah Subhanahu wa taala bahwa rizki itu sudah ada yang atur. Jangan suka sirik sama usaha orang lain. Gitu. Ini yang Karena penting. iya terkadang kita ngelihat nih usaha orang, iya tempat dia kok rame banget ya, kok aku nggak ada customernya. Terus kalau tiba-tiba Allah memberikan rezeki sama dia dan tiba-tiba dikasih rame, siap enggak? Sanggup enggak Gitu, kayak kayak, dia gitu. orang lain udah makan- santai aja sih, kan rezeki nggak akan kemana juga. Orang lain mah kan kalau sirik tuh melihat orang sukses ya, orang lain sukses. Kamu ya melihat temennya mobil dijual, motor dijual, sirik. Pengen juga. Ya, berarti satu, yakin. Iya. Kedua, untuk menjadi pengusaha baru adalah harus fokus mungkin. Betul. Dan ada lagi nggak kiat-kiat Mental sih sebenarnya. mental? Mental yang paling utama. Mental. Siap untuk jatuh, siap untuk sukses. Yes, karena jangan lupa kalau udah di atas nanti dia kalau jatuh ke bawah posisinya seperti apa, kalau pada saat di bawah pun nanti posisi dia seperti apa. Oke, berarti mental juga dipersiapkan. Saya pikir mental tuh hanya dipersiapkan kalau kita mau bertarung saja. Ternyata ini juga pertarungan besar ya Iya menjadi betul. seorang Iya memang. keren pisan ya. Apapun usahanya ya. Apapun itu usahanya. Mau Karena usaha terkadang kuliner. gitu ya apa mental itu kalau kita mulai dari bawah itu ketika di atas itu kadang orang mentalnya yang tidak kuat untuk berada di atas. Iya. Karena kalau di bawah karena mereka sudah biasa berada di bawah. Oke, Jadi harus strong ya. betul. Itu mental, itu mental, bro. Jadi, oke, ya ini juga yang perlu kita garis bawahi bahwa ternyata kadang Tuhan tidak memberikan kita atau Allah tidak memberikan kita sesuatu yang besar karena kita belum siap Belum siap. menerimanya. Betul. Betul. Oke, itu dari sisi spiritual. Tapi kalau dari sisi bisnis, kita memang harus mempersiapkan secara matang apapun yang mau kita lakukan. Iya. Gitu nggak sih? Betul. Untuk jadi seorang pengusaha. Iya, ya kita harus punya bisnis plan tadi. Ya mungkin juga kita harus merencanakan keuangan. Ya kita bikin neraca pribadi dulu dan ya mungkin memproyeksikan break even point-nya sampai Ya. kapan gitu. Tapi semoga kita nggak ada yang masuk neraca ya. Neraka. Neraka, maaf. Yang ini tolong diedit ya. Dari ini suka dikasihin ya. Yang ini tolong diedit. Bu Aci, Pak Irwan, makasih banget. Terima Kita kasih, udah Atul. boleh main-main ke sini. Iya. Kita udah bisa ngobrol-ngobrol banyak tentang usaha. Betul. Dan juga tentunya kita jadi semakin terbuka pikiran kita untuk tidak memulai usaha. Kenapa? Karena mereka can balik modal 8 tahun. Oke ya. Makasih banyak sekali lagi. Ya, Sukses juga untuk semua usaha. Terima kasih Bu Aci, Pak Irwan, terima kasih. Ya, oke. Dan tentunya ya, kesimpulannya adalah seperti pepatah mengatakan, jika racak dengan batu laun-laun jadi legok. Apa itu artinya? Nyacak-nyacak nyeri hurtu tapi dahana mah tetap rewok ya. Walaupun lagi kesakitan tetap yang namanya makan tuh harus banyak. Iya. Baik, terima kasih masukan Bunda. Akhirnya dari Windy Point, Ya. tempat usaha yang keren banget, yang enak banget. Saya Gita Herba Saya Yuda Dadang. bersama Bu Oci dan juga Pak Irwan pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.